Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Nah, Bang Faisal merujuk ke hak angket Senturi. Nah, semangat itu apakah terlihat di hak angket yang mungkin juga akan digagas oleh PDIP ini? Semangat untuk maju, dan di sana kan juga antar dinamikanya sangat kental begitu. Ini terlihat nggak sekarang? Ya, kalau membaca dari suasana kebatinan orang-orang di lingkaran Ibu Megawati, Yosona Lowali, kemudian Adiana Pitupulu, kemudian ada juga Hasanuddin, kan kita bicara PDIP dulu, itu memberi pesan kuat bahwa partai ini sudah direstui oleh Ibu Megawati, PDIP, untuk maju mengusung hak angket. Kemudian kan tidak mungkin juga Ganjar berbicara tanpa berkoordinasi dengan Ketua Umum atau otoritas yang paling dominan di dalam PDIP, yaitu Ibu Megawati. Hal itu memberi gambaran bahwa PDIP tampaknya serius. Begitu juga PKS, sekjennya itu kan punya pernyataannya keras sekali. Buat apa kalau ke MK kalau ada Paman? Kemudian Nasdem juga kan memfasilitasi di kantor partainya, mengumpul dua sekjen plus Nasdem. Gambaran-gambaran itu serius. Hanya saja kebiasaan umum, pengorganisasian perbedaan partai politik biasanya itu para ketua umum partai kan muncul di ruang publik. Nah, itu yang kita tunggu. Kalau 5 atau 4 ketua umum partai itu ada dalam satu forum menyampaikan satu pikiran yang konstruktif dan arahnya adalah sungguh-sungguh untuk melaksanakan hak angket, wah itu serius. Itu akan memantik para sivitas akademis, civil society, seluruh elemen bangsa. Jadi di sisi lain partai ditanya apakah serius, mereka harus melewati langkah-langkah konsolidasi yang terukur seperti tadi itu. Tetapi saya menemukan juga banyak pendapat, informasi di lingkaran para ketua umum partai di kubu oposisi 1 maupun 3 ini. Mereka juga ingin menunggu reaksi dan dukungan dari civil society. Nah, kita berharap para guru-guru besar, mahasiswa, elemen buruh, seluruh elemen yang selama ini bersikap kritis, berikhtiar, bahkan mengecam terhadap proses pemilu yang dianggap diintervensi oleh kekuasaan, juga harus keluar, mengkonsolidasikan diri untuk meyakinkan partai bahwa partai tidak berjalan sendiri, tapi partai didukung oleh seluruh elemen bangsa. Apa yang membuat elemen rakyat, elemen masyarakat ini masih diam sekarang nih, Bang Faisal? Ini kan udah mungkin karena dinamika, puncak dinamika itu kan pencoblosan, orang gelombang resonansi yang membuat satu situasi semua wait and see posisi ini. Tapi kan pelan-pelan mulai muncul ini kan guru-guru besar di Makassar, di Bandung juga sudah keluar, di UGM juga sudah membentuk forum-forum konsolidasi. Bahkan kemarin malam itu di Universitas Indonesia kan para iluni UI sudah melakukan konsolidasi. Nah, kelompok-kelompok dari kelompok pakar hukum itu juga terus melakukan konsolidasi. Nah, kita tunggu ini. Tapi saya berharap, bahkan publik berharap, kekuatan kampus, kekuatan civil society dan jaringan-jaringan elemen bangsa ini, semoga mereka keluar untuk mengirim pesan yang kuat kepada kelima partai yang akan menggagas hak angket, bahwa partai ini tidak sendiri, tetapi dibutuhkan sebagai relasi yang kuat untuk membuka gedung DPR, untuk mengakses kepentingan rakyat, melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan kekuasaan di dalam intervensi pemilu. Nah, saya berharap minggu depan itu, mungkin prediksi saya, kalau saya dapat info kan beberapa guru besar akan menggelar forum untuk mendukung partai-partai yang menggagas hak angket. Itu kita tunggu. Karena pesan itu dibutuhkan oleh partai politik. Partai politik tidak bisa berdiri sendiri. Nah, Bang Faisal, ketika pansus angket ini sudah terbentuk, nah kira-kira dinamikanya akan seperti apa sih? Apa saja sih yang akan dipanggil untuk artinya mengerucut ke apakah itu nanti pemakzulan atau mungkin juga kualifikasi salah satu calon nih, Bang Faisal? Siapa yang nanti akan? Sudah pasti dipanggil itu KPU. Karena dia pelaksana undang-undang. Diberikan anggaran yang begitu besar, hampir 100 triliun. Kemudian dalam proses penyajian pelaksanaan pemilu ini kan amburadul. Terjadi masalah pada IT yang juga berdampak sangat masif dan serius. Terlebih IT yang belakangan diperdebatkan itu kan ada intervensi dari kepentingan servernya di luar negeri yang hangat diperbicarakan. Kemudian juga Bawaslu, laporan-laporan dari
para peserta pemilu itu hampir nyaris tidak direspon secara serius. Kedua, kalau bicara intervensi kekuasaan di dalam pemilu, maka kemungkinan besar MK juga akan dipanggil. Bagaimana ada praktik nepotisme di sana dibiarkan terjadi antara presiden dan adik ipar presiden Anwar Usman untuk meloloskan ponakan yang disebut Gibran dalam perkara 90. Kemudian juga sudah pasti Menteri Keuangan, otoritas Kementerian Sosial, bahkan mungkin Presiden, bagaimana bisa pada waktu yang didesain sedemikian mungkin untuk mengarahkan uang rakyat di dalam kebijakan bantuan sosial yang hampir 500 triliun, yang ujungnya ditemukan untuk dalam rangka kepentingan. Presiden bisa diundang ke forum hak angket untuk mengkonfirmasi kebijakan-kebijakan dengan dugaan-dugaan keterlibatan yang terlalu jauh menggunakan fasilitas kebijakan jaringan demi tujuan kepentingan dinasti politik. Dan hal itu kan hari ini ramai diperbincangkan oleh rakyat, menjadi asbab utama penghancuran terhadap demokrasi. Dan pihak-pihak lain, termasuk lembaga-lembaga survei itu, kalau ada suara dari pendapat publik, para guru besar, LSM, ormas, individu pun sekalian, memperkarakan masuknya injeksi lembaga survei yang dianggap sangat terlalu jauh mencampuri pemilu, itu juga bisa dipanggil. Kemudian bisa melibatkan BPK untuk mengaudit keseluruhan dari biaya pemilu. Juga hak angket bisa memanggil PPATK untuk menelusuri dugaan-dugaan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kebocoran uang negara kepada lembaga-lembaga survei. Itu semua tersedia. Oleh sebab itu, hak angket ini sangat berbahaya, neraka bagi para penjahat di dalam bernegara. Karena misal kita lihat dalam kasus Senturi, nama-nama yang selama itu bersembunyi di balik kekuasaan itu semua muncul. Orang-orang BI, orang-orang keuangan yang bertahun-tahun bersembunyi di balik kebijakan strategi negara, tiba-tiba nongol di ruang publik karena dipanggil dalam forum hak angket. Jadi ini bisa menimbulkan satu malapetaka yang serius bagi dinasti politik Jokowi. Nah, Bang Faisal, ini kan kita juga melihat gestur Jokowi sepertinya tenang-tenang saja melihat, dan dia juga pendapatnya soal hak angket ini juga sangat datar begitu ya, silahkan saja kalau memang itu mekanismenya seperti itu. Nah, Bang Faisal melihat sikap Jokowi seperti apa nih? Jokowi ini kan oleh pendapat publik dia sudah berhasil mengikat leher dari sejumlah ketua umum partai di pagar istana. Dalam bahasa yang umum itu disandra. Partai-partai itu disandra. Itu bahasa umum. Nah, dia akan memainkan peran berpura-pura seolah-olah tenang. Tetapi kecemasannya bisa dibaca oleh suara reaksi yang muncul dari ketua-ketua umum partai. Misal Golkar, misal Yusril Iza Mahendra. Itu kan reaksi-reaksi itu mewakili bukan pribadi mereka. Reaksi mereka adalah gambaran kebatinan Jokowi yang sangat galau, sangat takut. Karena sejak awal mereka sudah mendesain, mereka hancurkan MK, masuk melakukan perusakan pemilu, kemudian kalau ada komplain kembali ke MK, maka adik ipar Presiden Jokowi dan kelompoknya di sana mengamankan pemilu. Skenario ini batal. Tiba-tiba terjadi belokan tajam dari keinginan rakyat dan 5 partai untuk menggunakan hak konstitusi di DPR dalam rangka membuka ruang yang lebih luas, ruang yang lebih terang yang dapat mengancam posisi Jokowi. Bukan hanya hak angket ini akan berhenti pada masalah pemilu, ini bisa banyak masalah. IKN misalnya yang dipakai sebagai ikon kampanye yang demi kepentingan Prabowo dan Gibran, itu semua bisa ditarik, bisa menelanjangi kekuasaan dinasti politik. Maka jangan pernah mengatakan topeng depan Jokowi itu terlihat tenang dan santai, tapi lihatlah wajah lain orang-orang yang disandra oleh Jokowi itu disuruh marah untuk menentang hak angket. Padahal tujuan hak angket itu kan bagus dalam bernegara. Kalau mereka berdiri sebagai negarawan, berdiri sebagai orang-orang yang menentang pencurian suara, kejahatan di dalam bernegara, maka panggilan hak angket itu adalah kumpulan dari orang-orang baik yang tujuannya untuk kepentingan memajukan bangsa dan negara. Karena apa? Hak angket itu akan membuka sisi gelap yang disembunyikan dalam permufakatan jahat, dalam kebijakan, dalam proses, dalam sistem. Nah, jadi kalau Yusril, Erlangga bereaksi, publik menangkap reaksi Jokowi gambaran orang baik. Itu tidak terjadi pada era SBY. Ketika hak angket Senturi dimunculkan, tidak berani ada satu partai pun yang berdiri melawan hak angket. Karena mereka sadar kalau mereka menentang hak angket dalam kasus Senturi, maka mereka distigmakan oleh publik sebagai penjahat kejahatan korupsi. Nah, ini kan ada kejahatan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan,
kekuasaan, korupsi yang begitu besar terlihat mengintervensi pemilu. Terus ada keinginan rakyat, keinginan partai politik membongkar ini demi tujuan cita-cita yang bagus. Tiba-tiba Yusril, Erlangga, dan beberapa tokoh di lingkaran istana kebakaran jenggot mewakili Jokowi untuk melawan. Maka publik sudah bisa menyimpulkan peran mereka itu sebagai penjahat di dalam demokrasi. Mestinya kan mereka walaupun afiliasi politik mendukung Prabowo dan Gibran, tapi mereka juga tampil sebagai orang-orang jujur dengan jiwa besar, dengan sikap negarawan untuk mendorong hak angket. Karena itu tidak memberi keuntungan kepada siapapun, individu dan kelompok manapun. Hak angket tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Di mana kepentingan pribadi? Nggak ada. Karena dia akan membongkar semua akar-akar masalah yang tersembunyi. Jadi jangan pernah mengatakan Jokowi seolah-olah tenang, nggak. Dia mengkonsumsi obat tenang. Tetapi reaksi-reaksi di lingkaran istana menggambarkan sisi dalam Jokowi yang sangat ketakutan. Kalau itu istrinya bisa dipanggil, Gibran bisa dipanggil, Kaisang bisa dipanggil, adik iparnya bisa dipanggil, Bobi bisa dipanggil, dan hampir dipastikan semua komposisi inti dari keluarga dinasti politik Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik di pemilu ini. Semua berpotensi diseret ke hak angket dan dipertanyakan di ruang publik secara terbuka. Apa tidak meleleh itu mereka? Mereka akan kehilangan hak proteksi, fasilitas yang selama ini melindungi mereka dengan kebal hukum, melindungi mereka dari pertanyaan-pertanyaan publik di wilayah penyelidikan formal. Maka tiba-tiba hak angket membuka, meruntuhkan semua keistimewaan kekuasaan, dan satu persatu dari Jokowi dan keluarganya akan diminta pertanggungjawaban dalam tanda petik pengadilan versi konstitusi di ruang publik. Oh, artinya memang sebenarnya Jokowi ini dengan mendengarkan dari bawahan-bawahannya termasuk dari Airlangga dan mungkin juga Yusril dan Jimli Asidiki juga mengatakan bahwa hak angket cuma gertakan. Nah ini juga mungkin didesain juga ya Bang Faisal atau seperti apa? Begini, kalau Bang Jimli dan Bung Yusril ini kan sudah terkenal sebagai kelompok yang selalu muncul 5 tahun untuk mengambil peran membela kekuasaan dengan mengusung logika akal pendek berbasis pasal-pasal yang dalam tafsir mereka. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, pertempuran di wilayah konstitusi, Mahkamah Konstitusi atau di DPR itu selalu menghadirkan dua sisi. Sisi pertama adalah para pakar hukum yang berdiri dengan kemampuan nurani, dengan konsistensi akademisinya, memperjuangkan kebenaran suara rakyat. Sementara ada satu kelompok yang mengambil faedah dari kekacauan, kecurangan, karena rakyat tahu semua sengketa pemilu itu dibawa ke Bawaslu. Bahkan kalau KPU bekerja secara profesional, Bawaslu tidak perlu untuk dibawa kasus-kasus pelaporan, karena KPU-nya transparan, partisipasi publik ikut bekerja mengawasi suara. Tetapi kerusakan ini selalu para pakar itu mengklaim diri di kubu pendukung istana, misalnya Jimli dengan Yusril, itu dari dulu bahasanya begitu. Silakan masuk ke MK. Karena itu wilayah yang sangat empuk. Itu satu lapak kepentingan pribadi dan kelompok. Apakah mereka pakar? Menurut saya enggak. Yang disebut pakar itu mereka yang memiliki kemampuan berpikir di luar cara berpikir umum. Dan tentu jalan-jalan yang diberikan, solusi yang diberikan itu solusi yang berpihak kepada kebenaran. Jadi ini klaim saja topeng pakar, tapi sebenarnya tengkulak penjaga kepentingan kekuasaan dengan berkedok pakar hukum. Saya harus mengatakan itu. Dan wajah itu tidak pernah keluar. Kalau tidak Jimli, Yusril. Kalau tidak Yusril, Jimli. Ini satu komplotan. Sehingga rakyat menghukum mereka lewat partai politik yang mereka pimpin bertahun-tahun menjadi partai gurem. Mestinya ketika Yusril menyadari PBB itu tidak dicoblos oleh rakyat, itu adalah hukuman moral rakyat. Marah terhadap penggunaan pakar yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tapi berpihak kepada kepentingan kekuasaan. Mana ada Yusril membela kepentingan rakyat? Dia hanya membela Tommy Soeharto dalam skandal korupsi, ya kan? Dia membela kepentingan Abu Rizal Bakri dalam sengketa ketua umum partai, dan dia berdiri dengan bahasa-bahasa manipulasi di Mahkamah Konstitusi untuk melegakan pemilu curang 2019. Jadi udahlah, pensiunlah, tahu malulah. Mereka harus sebenarnya mendukung hak angket sebagai cara untuk kembali ke jalan yang benar. Karena hak angket ini terobosan yang bagus. Kita harus dorong, karena DPR mau membuka diri untuk mengevaluasi semua problem substansial dalam rangka menata jalan-jalan kehidupan bernegara secara baik. Tetapi kalau bahasa Yusril hari ini dan berkemarin itu, publik banyak tersinggung. Seolah-olah dia hanya menjadi tukang kondektor konstitusi, tinggal menunjuk jalan, kita ke kanan situ, namanya Mahkamah Konstitusi. Seolah tidak ada jalan lain. Kalau hanya satu jalan di pikiran seorang pakar tentang Mahkamah Konstitusi yang jelas di dalamnya mengalami kehancuran. Lain kalau guru-guru besar, mereka semalu sama mahasiswa, ratusan guru-guru besar yang datang secara nurani, mereka bicara di ruang publik dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih.
menyampaikan ikhtiar-ikhtiar untuk mengakhiri ketidakadilan dalam bernegara. Tapi hanya ada, selalu muncul. Ini bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Fir'aun sampai sekarang itu, samiri-samiri berkedok hukum itu selalu muncul untuk membela tuan-tuan mereka demi tulang-tulang yang dilempar dari istana. Jadi segera Yosua sama Jimli itu senior kita ini, sadarlah, Anda malulah pakai topeng pakar, tapi ilmu Anda tidak berguna untuk membela keadilan dan rasa kebenaran di hati nurani rakyat. Malu, sangat malu, malu sekali. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.